Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Fauzan dan teman saya Muhammad Arif. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tutorial tentang program crop modeling. Jadi program yang akan kami gunakan adalah LKP Padi. Begini tutorialnya. Jadi sebelum masuk video tutorial, alangkah baiknya kita mengetahui apakah fungsi dari program LKP Padi ini. Jadi fungsinya adalah layan ini dapat memberikan rekomendasi pengelolaan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Mari kita masuk kepada video tutorialnya. Yang pertama kali kita klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, pada program LKP Padi ini tersedia 3 pilihan lahan. Nanti kita sesuaikan dengan lahan pada daerah teman masing-masing. Misalnya saja kita pilih pada lahan irigasi. Pada lahan irigasi tersebut, apakah yang akan digunakan untuk individu petani atau kelompok tani samparan? Kita pilih saja untuk individu petani. Jadi untuk berapa lokasi Anda menginginkan rekomendasi? Untuk lokasi ini tergantung daripada lokasi daripada daerah teman-teman masing-masing. Kita pilih saja 2 rekomendasi. Klik kirim. Sebutkan nama lokasi sawah pada daerah teman-teman tersebut. Misal saja saya masukkan daerah saya sendiri, yaitu Batu Sangkar. Lalu setelah itu dipilih provinsinya dipilih Sumatera Barat. Lalu kabupaten atau kotanya Batu Sangkar terletak di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatannya Kecamatan Sungai Tarap. Dan desa yang saya tempati adalah Desa Koto Panjang. Jadi setelah teman-teman memasukkan lokasi dari lahan teman-teman tersebut, apakah lahan sawah dari teman-teman tersebut letaknya lebih tinggi dari 600 mdpl? Jika ya, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Jadi lahan yang ada di daerah saya tersebut lebih tinggi dari 600 mdpl. Jadi saya klik ya. Jadi satuan luas yang teman-teman gunakan, pilih hektar. Dan luas lahan ini tergantung pada luas lahan pada daerah teman-teman masing-masing. Misalnya saja yang di daerah di tempat saya itu luas lahannya adalah 4 hektar. Lalu klik 4, lalu kirim. Lalu berapa kali teman-teman menanam padi di sawah tersebut pada tahun ini? Kalau menurut yang di data saya tadi, saya menanam 1 kali setahun. Lalu kita klik 1 kali. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa? Tergantung pada musim di daerah teman-teman masing-masing. Di tempat saya musimnya adalah musim kemarau. Jadi sebelum teman-teman nanam padi tersebut, apakah komoditi sebelumnya yang teman-teman tanam? Kalau di kampung saya yang saya tanam sebelumnya adalah tanaman padi, jadi yang diklik adalah padi. Bagaimana cara Anda menanam padi pada musim kemarau? Jadi di sini pada daerah saya menanamnya secara manual. Jadi ini juga tergantung pada daerah teman masing-masing. Jika menggunakan mesin, klik pada mesin. Jika teman-teman menggunakan kondisi padanan basah, klik padanan basah. Jadi saya menanamnya pada tanam pindah secara manual. Jadi sini yang selanjutnya adalah bagaimana jarak tanam yang akan digunakan pada musim kemarau yang akan datang. Kalau di daerah saya yang saya gunakan adalah legowo 2:1.
Jadi yang diklik adalah legowo 2:1. Ini juga berlaku ya pada daerah teman masing-masing. Jika tegel diklik tegel, dan jika legowo diklik legowo 4:1. Jadi yang selanjutnya, kapan tanggal sebar benih di persemaian, diklik tanggalnya. Contohnya saja tanggal 23 bulan Maret pada tahun 2020. Jadi setelah itu teman-teman akan memilih varietas apa yang akan teman-teman tanam pada musim kemarau. Jadi di sini saya memilih hibrida. Jadi di sini akan disuruh memilih nama varietas yang akan digunakan. Jadi varietas yang saya gunakan di daerah saya adalah batang anai. Ada batang anai. Oh, di sini tidak ada batang anai. Kita coba saja klik batang kampar. Batang kampar. Jadi di sini berapa perakiraan umur bibit yang akan ditanam? Jadi pada daerah saya yang umur bibit yang akan ditanam itu sekitar 21 hari. Jadi klik pada pilihan kedua, itu sekitar 21 hari. Ketik hasil gabah kering panen yang biasa dicapai untuk musim kemarau dari 4 hektar, bila mana tidak terdapat serangan hama dan penyakit yang berarti. Jadi di sini teman-teman akan disuruh memilih satuannya. Jadi satuan yang digunakan adalah ton. Jadi teman-teman akan disuruh memasukkan angka. Contohnya saja 32 ton. Dikirim. Oh, bisa. Masukkan angka yang lebih kecil antara 17 sampai 22. Bersihkan. Jadi coba saja kita masukkan angkanya 18. Nah, dapat hasilnya yaitu 4,5 ton per hektar gabah kering. Nah, klik kirim. Jadi setelah itu teman-teman akan disuruh menentukan informasi untuk status P dan K tanah. Jadi P ini adalah fosfor dan K adalah kalium tanah dari sawah yang tanahnya dianalisis. Jadi sebelum masuk video tutorial, alangkah baiknya kita mengetahui apakah fungsi dari program LKP padi ini. Jadi fungsinya adalah layan ini dapat memberikan rekomendasi pengelolaan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Mari kita masuk kepada video tutorialnya. Yang pertama kali kita klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, pada program LKP padi ini tersedia 3 pilihan lahan. Nah, nanti kita sesuaikan dengan lahan pada daerah teman masing-masing. Misalnya saja kita pilih pada lahan irigasi. Nah, pada lahan irigasi tersebut, apakah yang akan digunakan untuk individu petani atau kelompok tani samparan? Kita pilih saja untuk individu petani. Jadi untuk berapa lokasi Anda menginginkan rekomendasi? Untuk lokasi ini tergantung daripada lokasi daripada daerah teman-teman masing-masing. Kita pilih saja 2 rekomendasi. Klik kirim. Nah, sebutkan nama lokasi sawah pada daerah teman-teman tersebut. Misal saja saya masukkan daerah saya sendiri yaitu Batu Sangkar. Batu Sangkar. 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 Lalu setelah itu dipilih provinsi. Provinsinya dipilih Sumatera Barat. Sumatera Barat. Lalu kabupaten atau kotanya Batu Sangkar terletak di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatannya Kecamatan Sungai Tarap. Dan desa yang saya tempati adalah Desa Koto Panjang. Koto Panjang. Jadi setelah teman-teman memasukkan lokasi dari lahan teman-teman tersebut, apakah lahan sawah dari teman-teman tersebut
letaknya lebih tinggi dari 600 mdpl. Jika ya, klik ya, jika tidak, klik tidak. Jadi lahan yang ada di daerah saya tersebut lebih tinggi dari 600 mdpl. Jadi saya klik ya. Jadi satuan luas yang teman-teman gunakan, pilih hektar. Nah, dan luas lahan ini tergantung pada luas lahan pada daerah teman-teman masing-masing. Misalnya saja yang di daerah di tempat saya itu luas lahannya adalah 4 hektar. Lalu klik 4, lalu kirim. Lalu berapa kali teman-teman menanam padi di sawah tersebut pada tahun ini? Kalau menurut yang di data saya tadi, saya menanam 1 kali setahun, lalu kita klik 1 kali. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim tanam apa? Tergantung pada musim di daerah teman-teman masing-masing. Di tempat saya musimnya adalah musim kemarau. Jadi sebelum teman-teman nanam padi tersebut, apakah komoditi sebelumnya yang teman-teman tanam? Kalau di kampung saya yang saya tanam sebelumnya adalah tanaman padi, jadi yang diklik adalah padi. Bagaimana cara Anda menanam padi pada musim kemarau? Jadi di sini pada daerah saya menanamnya secara manual. Jadi ini juga tergantung pada daerah teman masing-masing. Jika menggunakan mesin, klik pada mesin. Jika teman-teman Jadi kesimpulan dari video tutorial yang dijelaskan oleh teman saya yaitu hasil gabah untuk 4 hektar yaitu 14 ton gabah kering panen. Hasil yang dapat dicapai untuk 4 hektar yaitu 25,2 ton. Yaitu 5,5 ton per hektar dengan kadar air 14%. Yang selanjutnya yaitu jangan gunakan insektisida dalam waktu 30 hari setelah tanam. Tanaman dapat tumbuh baik kembali bila terserang hama daun. Tanpa penyemprotan akan memelihara musuh alami yang menguntungkan. Rekomendasi pupuk yang direkomendasikan yaitu adalah pupuk Ponska pada hari 0 sampai 10 hari dengan jumlah 18 karung untuk wilayah 4 hektar. Pada hari setelah tanam 17 sampai 21 hari, pupuk yang digunakan yaitu urea 4600 dengan jumlah 6 karung untuk wilayah 4 hektar. Pada hari setelah tanam 28 sampai 32, pupuk yang digunakan yaitu urea 4600 dengan jumlah 7 karung untuk wilayah 4 hektar. Jadi sekian kesimpulan dari video tutorial tersebut.